Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang teknik Bowen. Beranggotakan Mutiara Amalia, Anis Kalimah, Ronaldo Antoni, Bahik Nugraha, Junior Hatimah Safitri. Untuk pembahasan pertama, kita akan memaparkan mengenai pengertian konseling keluarga menurut Bowen. Sebelum kita memasuki pengertian konseling keluarga itu sendiri, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari keluarga itu sendiri. Jadi menurut Bowen melihat keluarga itu sebagai suatu unit yang saling bergantung secara emosional. Selain itu, teori Bowen pada sistem keluarga juga difokuskan pada dua kekuatan, yaitu kebersamaan dan keunikan. Dari kedua hal tersebut harus berjalan secara seimbang, karena jika hanya salah satu yang diunggulkan, akan menyebabkan terjadinya permasalahan maupun perselisihan dalam keluarga. Bowen juga memiliki pandangan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti pernikahan, orang tua, anak, dan saudara kandung, yang mana pada setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem-subsistem individu lainnya. Dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistem tersebut, maka dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Selain itu, Bowen juga berpendapat bahwa masalah yang terbentuk dalam suatu keluarga tidak akan berubah secara signifikan sampai pola hubungan dalam keluarga tersebut telah dipahami secara langsung. Berdasarkan pengertian keluarga yang telah disampaikan sebelumnya, jadi kami mengambil kesimpulan bahwa konseling keluarga menurut Bowen yaitu merupakan suatu terapi dalam keluarga yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya triangulasi dalam sistem keluarga, sehingga individu dapat menjalani sistem dalam keanggotaan keluarganya dengan baik. Tujuan teknik Bowen yang pertama untuk mencegah triangulasi dan membantu pasangan atau individu berhubungan pada level kognitif. Yang kedua, menghentikan pengulangan pola-pola intergenerasi dalam hubungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu proses konseling teknik Bowen. Yang pertama, pemisahan diri atau differentiation of self. Pemisahan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dalam catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, kritik, serta penolakan, pemikiran yang tidak jelas serta emosional. Yang kedua yaitu proses konseling teknik Bowen, triangles. Triangles ini adalah penghalang dasar dalam pembentukan sistem emosional. Hubungan segitiga merupakan hubungan disfungsional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik atau ketegangan. Triangulasi ini dapat terus berlangsung untuk jangka waktu yang terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk terapis, yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Proses emosional sistem keluarga inti. Di sini menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Kebanyakan individu memilih pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan, maka dalam masa pacaran akan kemungkinan besar muncul masalah di masa mendatang. Berikutnya yaitu proses konseling teknik Bowen atau proyeksi keluarga. Di sini pasangan tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan pada anak-anaknya. Yang berikutnya, peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga antara ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antar orang tua dengan anak. Orang tua yang memiliki pandangan negatif saat kehamilan. Anak biasanya menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Yang pertama, anak akan mengingatkan pada sesuatu figur orang tua terhadap isu pengalaman masa kanak-kanak yang tidak terselesaikan. 2. Anak ditentukan oleh jenis kelamin atau posisi penting dalam keluarga. Yang ketiga, anak yang terlahir cacat. Selanjutnya, perilaku menjadikan anak sebagai sasaran tersebut disebut perkambing hitaman atau scapegoating. Dan hal tersebut sangat membahayakan stabilitas emosional serta kemampuan anak. Yang kelima ada emotional cut off atau pemutusan secara emosional. Dalam pemutusan emosional, biasanya pemutusan mudah dilakukan jika antara anak dengan orang tua tinggal dalam tempat yang jaraknya berdekatan, sementara dengan anak yang tinggal
berjauhan. Pemutusan emosional ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Pemutusan hubungan secara emosional merupakan disfungsional yang terjadi di antara keluarga asli akibat keterikatan yang terjadi dengan pembentukan keluarga baru. Memelihara hubungan secara emosional dengan keluarga asal dapat mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga walaupun adanya perbedaan. 6. Proses transmisi multigenerasional. Suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lain merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan atau belief, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui keseluruhan kehidupan. Penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-menurun atau multiple. Proses konseling teknik Bowen selanjutnya yaitu sibling position, di mana satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil. Lalu, anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Dan yang terakhir, Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta memungkinkan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Proses konseling teknik Bowen selanjutnya yaitu societal regression. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat atau society sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep societal regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, dan penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Teknik yang digunakan dalam konseling Bowen. Yang pertama, sesi building rapport dan pretest. Sesi ini antara subjek dan terapis saling membangun kepercayaan atau build trust. Pada sesi pertama ini, terapis telah menunjukkan syarat-syarat atau core condition dalam Bowenian Family Therapy. Sesi kedua yaitu evaluation problem. Pada sesi ini dihubungkan dengan proses instruksi dan supervisi klien dalam proses diferensiasi. Dalam sesi ini, klien diminta untuk menggambarkan genogram dan dengan dipandu oleh terapis. Hal ini guna melihat permasalahan yang memang diturunkan dari generasi sebelumnya. Sesi ketiga yaitu enhancement of differentiation. Pada tahap ini meliputi penetapan hubungan satu lawan satu antara anggota keluarga secara individu. Sesi ini melibatkan antara suami istri dan terapis. Tujuan hubungan mereka adalah untuk memperbaiki self-differentiation anggota keluarga dan self-definition sekaligus untuk memotivasi cara kognisi sebagai sebuah pandangan daripada dengan emosi seseorang. Sesi keempat atau detriangulasi. Pada sesi detriangulasi, anggota keluarga diminta untuk rasional, terlepas dari pengaruh emosional anggota keluarga, di mana mereka mencoba dengan triangulasi. Pada sesi kelima yaitu Cognitive and Emotional Models of Relationship. Dalam sesi ini, terapis memotivasi masing-masing anggota keluarga untuk menggambarkan hubungan masing-masing dari gambaran kognitif. Dasar emosional tentang hubungan adalah de-emphasized atau penekanan. Karena hal tersebut memberi petunjuk untuk peleburan atau penyatuan fusion dan triangulasi. Pada sesi keenam atau Family Projection Process. Pada sesi ini, orang tua dibantu untuk mendefinisikan dirinya dan kecemasan mereka daripada memproyeksi anak mereka. Proyeksi dan triangulasi dibangun dalam batas undiferensiasi. Dan pada sesi ketujuh atau person-to-person relationship. Dalam sesi ini, hubungan individu terhadap individu dikembangkan oleh instruksi dalam anggota keluarga terhadap hubungan personal untuk orang lain dan bertanya juga tentang masing-masing yang lain. Sesi ke-8 atau boundary formation. Sesi ini digunakan untuk memperbaiki kembali hubungan anggota keluarga agar lebih baik. Boundaries dapat menjadi efektif dengan memperbaiki diferensiasi dan asumsi posisi I stand. Perkembangan asumsi I stand dapat dihasilkan melalui diferensiasi suami istri secara berangsur-angsur. Selanjutnya, sesi ke-9 atau terminasi dan post-test.
Tahap pengakhiran atau penutupan melibatkan pemisahan dan penghentian hubungan. Terapis menyimpulkan materi yang disajikan selama sesi. Melakukan post-test guna melihat kembali skor DSI pasca intervensi berakhir. Pada sesi ini, klien bersama dengan terapis membahas secara keseluruhan hal-hal selama terapi berlangsung. Dan sesi yang terakhir atau sesi yang ke-10 atau juga yang bisa disebut dengan follow-up. Follow-up dilakukan 2 minggu setelah sesi berakhir. Terapis melihat kembali interaksi antar anggota keluarga dalam pembiasaan tanpa terapis. Pasangan ini diobservasi kembali untuk melihat seberapa perubahan yang telah mereka berikan masing-masing untuk pola yang baik dalam keluarga mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.